Bagaimana peluang kita? Apakah kita kembali akan di PHP? Kalau kita ingat, Sintayong datang, pelatih bagus. Pelatih memang tidak seperti Luis Milla atau tidak seperti Pep Guardiola, bukan seperti Jose Mourinho, tapi dia punya karakter. Ya, karakter yang Guys, gue akan membahas mengenai bagaimana peluang tim nasional Indonesia. Ini versi gue ya di peluang Indonesia di AFF 2020. Yang tentunya Indonesia akan menghadapi lawan-lawannya di grup B. Indonesia akan menghadapi Vietnam, Malaysia, Laos, dan Kamboja. Kebetulan pertama menghadapi Kamboja, kemudian Laos, habis itu Vietnam, dan terakhir Malaysia. Nah, bagaimana peluang kita? Apakah kita kembali akan di PHP? Kalau kita ingat, 5 kali loh menjadi finalis dan belum pernah menjadi juara. Karena baru 4 negara guys yang menjadi juara di AFF sejak tahun 96, yaitu Thailand 5 kali, Singapura 4 kali, Vietnam 2 kali, Malaysia 1 kali. Kita runner up di tahun 2000, 2002, 2004, 2010, yang paling menyakitkan 2010 dan juga 2016. Jadi 5 kali masuk final, 5 kali gagal. Semoga di tahun 2020 ini di Singapura kita akan mendapatkan sebuah mukjizat, sebuah gelar yang sudah dirindukan. Meskipun AFF adalah bukan kalender FIFA, tapi itulah level sepak bola kita. Juara AFF dulu, baru lolos AFC, baru ke Piala Dunia gitu. Kalau AFF belum juara, gimana mau bicara AFC? Gimana mau juara Piala Dunia gitu? Masih jauh. Oke, kita harus realistis. Gua di Italia, gua merah putih. Cuma gua harus harus objektif menilai tim nasional kita. Oke, bagaimana dengan Sintayong? Sintayong datang, pelatih bagus. Pelatih memang tidak seperti Luis Milla atau tidak seperti Pep Guardiola, bukan seperti Jose Mourinho, tapi dia punya karakter. Ya, karakter yang dia datang, dia katanya passing pemain Indonesia salah. Terus masalahnya dari Indonesia ya, satu passing atau teknik dasar aja masih buruk. Kemudian dia memprotes masalah makanan pemain Indonesia tuh masih ngawur gitu, masih makan mie instan lah, masih makan gado-gado lah, kadang tidak bergizi gitu. Jadi tidak bisa menu makanannya kurang bagus untuk seorang atlet. Kemudian daya tahan tidak bisa 90 menit. Jadi kadang-kadang di menit 60 udah lemas, sehingga 30 menit terakhir dibantai, dihajar sama lawan. Kemudian kehilangan fokus. Jadi 4, kehilangan fokus itu dalam arti ketika sudah ketinggalan susah untuk bisa mengejar, atau setelah unggul kebobolan, jadi susah untuk menang. Jadi ada 4 hal yang memang selalu diprotes atau dikemukakan kepada media, dan juga itu menjadi sebuah kesulitan bagi tim nasional Indonesia. Apakah itu sudah bisa diperbaiki? Kalau gue melihat bahwa persiapan yang cukup panjang. Ini Indonesia, jujur aja ya, Thailand itu tidak ada persiapan. Malaysia tidak ada persiapan, dalam arti tidak banyak uji coba atau pelatnas yang dilakukan oleh mereka, termasuk Kamboja dan juga Laos. Jadi sebetulnya memang mereka peringkatnya di atas kita, tapi untuk persiapan itu Indonesia lebih unggul dibanding negara-negara pesaing kita. Hanya Vietnam yang mungkin persiapannya cukup matang ya. Mereka udah mempersiapkan tim ini sejak lama. Nah, yang dibawa oleh Sintayong adalah perubahan yang dilakukan adalah, gue melihat ya dalam persiapan itu, tim nasional kita sudah bisa bermain sepanjang 90 menit dengan pressing yang tinggi, dengan pertandingan yang cukup cepat ya. Satu. Kedua, fokus sudah cukup bagus. Jadi koordinasi antar lini sudah cukup bagus. Secara teknis permainan memang tidak seindah ketika di bawah Luis Milla ya, ada operan tiki taka gitu ya, terus lebih stylish lah. Tapi kalau Sintayong nggak, lebih power. Kemudian makanan sudah dilakukan, badan para pemain juga sudah bagus, banyak yang sudah jadi gitu. Kemudian banyak pemain yang bermain di luar negeri yang dipanggil, Asnawi, Witan, Egy, kemudian Elkan Bagot, Ruji udah di Indonesia ya, sudah main di Persija ya. Nah itu menurut gue pemain-pemain
yang bermain di luar negeri itu membawa dampak yang cukup bagus guys. Meskipun mereka hanya bermain di level kedua liga di luar ataukah liga Eropa yang tidak ngetop, tapi tetap pengalaman mereka akan membawa dampak yang cukup bagus. Dan terlihat muncul pemain-pemain yang sebelumnya tidak bersinar. Contohnya ya, Ricky Kambuaya itu menjadi pemain yang cukup bagus. Kemudian Pratama Arhan di kiri bagus. Asnawi ya semakin matang. Egy semakin matang. Witan semakin matang. Ezra Walian disulap menjadi seorang striker cukup bagus. Jadi Sintayong sudah berubah tim ini dengan persiapan yang cukup matang, karena satu hal menurut gua, persiapan adalah kunci dari kesuksesan. Jadi persiapan cukup matang, sudah kumpul cukup lama, terus sudah try out ke Turki, dan gue lihat semakin percaya diri para pemain tim nasional kita. Meskipun tidak banyak pemain berpengalaman, tapi ini merupakan sebuah hal positif lah gitu. Bagaimana? Dan mengaca dari hal-hal yang tadi gue sebutkan, gue lihat bahwa gue yakin bahwa tim ini akan lebih bagus dari 2010 dan juga 2016 atau bahkan 2018 ya. Dan itu lolos grup dulu. Kalau gue melihat ini tim ini kuncinya adalah satu, menghadapi Kamboja harus menang. Setelah lawan Kamboja menang, lebih enteng nih menghadapi Laos, kemudian Vietnam, nah itu mati-mati lawan Vietnam, terakhir lawan Malaysia. Karena kita harus lolos dari grup minimal runner up. Tapi kalau bisa juara grup, alhamdulillah, bagus. Nah, yang membuat gue yakin adalah banyak pemain yang bermain di luar negeri dipanggil dan bermain cukup bagus, memberikan satu impact yang sangat bagus, untuk dampak yang cukup bagus untuk tim nasional kita. Kemudian kekompakan tim dari latihan, dari pertandingan terlihat nih tim ini sudah kompak. Sintayong juga sudah cair, tidak kaku-kaku amat. Dia keras, tapi ketika di luar latihan dia bisa pendekatan ke pemainnya cukup bagus. Peran yang kita tuh kekurangan tuh adalah di tengah dan belakang ya. Itu sudah diisi oleh Elkan Bagot. Semoga tidak terlalu tergantung sama Elkan Bagot. Di tengah ada Witan, ada Evan Dimas, Ricky Kambuaya sama Egy, itu komposisi yang mantap. Ya, kita sudah lihat dari kualifikasi Piala Dunia menghadapi Vietnam, kemudian Uni Emirat Arab, itu sudah terlihat ya. Nah, terakhir waktu di kualifikasi Piala Asia kita menang lawan Chinese Taipei 2-1, tapi kita habis itu kalah 0-3. Gak apa-apa, kan baru ngebangun gitu. Nah, semoga nanti puncaknya di AFF bagus, setelah itu baru menuju ke kualifikasi Piala AFC ya. Jadi kita akan bisa lebih bagus lagi. Nah, sekarang bagaimana peluang Indonesia? Gua as personal, gue yakin Indonesia akan bagus tampilnya. Ini melihat dari pesaing-pesaingnya, Malaysia ketika menghadapi Kamboja menang 3-1, tapi gue melihat Malaysia banyak kehilangan pemain bintang mereka, dan permainan mereka juga tidak sebagus 2 tahun lalu gitu. Terus Vietnam menghadapi Laos menang 2-0, tapi emang bisa lah kalau kita memang menang di 2 pertandingan awal, akan menjadi modal menghadapi Vietnam. Jadi minimal kita runner up lolos gitu, minimal runner up. Nah, jadi tapi gue sangat yakin Indonesia akan lolos, karena tadi hal-hal yang gue sebutkan tadi ya, Indonesia sudah semakin mengisi kekurangan lah. Sintayong datang dengan melihat tim ini bobrok, dari fisik, dari teknik dasar sudah diperbaiki. Tinggal nanti implementasi para pemain menyerap apa keinginan Sintayong di lapangan gitu, dan mental. Karena ini bermain di Singapura, semoga warga negara Indonesia yang di sana datang ke stadion, ke Bishan Stadion atau ke National Stadium ketika menghadapi Malaysia di pertandingan terakhir, itu akan memberikan dukungan Indonesia. Dan tentunya kita di Indonesia nonton dari televisi, tapi kita doakan yang terbaik untuk Sintayong dan juga untuk Evan Dimas dan kawan-kawan. Jadi kalau menurut gua Indonesia lolos dari grup, baru setelah itu kita bicara siapa lawan berikutnya dari grup A. Thailand, Singapura, atau Filipina. Itu 3 lawan yang tidak mudah, tapi insya Allah kita bisa menang. Gitu guys. Jadi dari gua pribadi, Opini Tio Nugroho, Indonesia akan lolos dari grup. Setelah itu fight menuju ke final. Insya Allah menang. Jangan PHP lagi masuk final tapi nggak juara. Karena ini home and away. Meskipun main di Singapura tapi home and away. Jadi di semifinal dan final akan home and away. Oke, gitu. Opini gua, prediksi gua untuk tim nasional Sintayong dan juga Indonesia. Semoga kita berhasil. Indonesia pasti bisa.
Theo Nugroho sign out. Bye.